Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, malaikat Malik merupakan malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka. Ada sebuah kisah yang menceritakan bahwa malaikat Malik bermuka masam ketika ketemu dengan Rasulullah SAW. Pertemuan tersebut terjadi saat Rasulullah melakukan Isra Mi'raj. Imam Al-Qusairi dalam kitab Al-Mi'raj menceritakan mengenai kisah Nabi Muhammad SAW yang melakukan perjalanan suci tersebut. Saat melakukan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad diajak oleh malaikat Jibril untuk menaiki buraq. Dalam perjalanan itu Nabi Muhammad melihat malaikat yang banyak sekali jumlahnya. Beliau melihat tangga yang menjulang dari Baitul Al-Muqaddas ke langit dunia. Kemudian Nabi Muhammad meneruskan perjalanan hingga sampai ke langit dunia yang disebut Al-Raqi. Ketika memasukinya, semua malaikat senantiasa tersenyum gembira. Sampai akhirnya Rasulullah bertemu dengan satu malaikat yang juga menyambutnya seperti yang lainnya, tetapi tidak tersenyum dan tidak tampak kegembiraan di wajahnya. Malaikat Jibril itu lalu berkata tentangnya, "Seandainya dia tersenyum, selainmu tentu dia akan tersenyum kepadamu. Tetapi dia tidak pernah tersenyum kepada siapapun. Dia adalah malaikat Malik, penjaga neraka. Dia tidak pernah tersenyum sama sekali. Mukanya selalu masam, cemberut, marah, dan menyeramkan karena begitu marahnya kepada para penghuni neraka sebagaimana Tuhan marah kepada mereka." Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Hei Jibril, maukah kamu menyuruhnya untuk menunjukkan neraka kepadaku?" Jibril menjawab, "Ya." Lalu Jibril berkata, "Hei Malik, Muhammad Rasulullah ingin melihat neraka." Malaikat Malik lalu membukakan penutup neraka dan terlihat neraka yang bergolak dan mendidih, sangat hitam, berasap, dan apinya juga hitam pekat. Ada yang meronta-ronta dan menggelak, hampir pecah lantaran marah. Begitulah gambaran neraka. Sebelum bertemu dengan malaikat Malik dan saat menaiki tangga, di sebelah kanan Rasulullah ada 4.000 malaikat, di sebelah kirinya juga ada 4.000 malaikat, di depannya 1.000 malaikat, dan di belakangnya ada 1.000 malaikat. Setiap malaikat mempunyai 2 sayap berwarna hijau. Kemudian malaikat Jibril membimbing Nabi Muhammad sampai menaiki tangga. Pada setiap tangga ada malaikat yang bermahkotakan cahaya dengan 2 sayap berwarna hijau. Setiap malaikat itu disertai 500 malaikat lainnya. Semuanya berkata, "Selamat datang bagimu, wahai Muhammad." Ada pendapat yang menyebut jarak antara tangga sejauh perjalanan selama 40 tahun lamanya. Dan begitu seterusnya hingga terdapat 55 anak tangga. Nabi Muhammad SAW kemudian melihat malaikat di udara yang jumlahnya tidak terhingga, bertanya kepada malaikat Jibril tentang mereka. Lalu Jibril menjawab, "Mereka adalah para malaikat yang layang-layang di udara sejak langit dan bumi diciptakan." Kepala malaikat yang melayang di udara itu berada di bawah sayapnya. Tidak ada satupun dari mereka yang melihat tubuhnya masing-masing, karena mereka demikian takut kepada Allah. Mereka selalu membaca tasbih dan menangis, namun tidak diketahui kemana jatuhnya air mata mereka. Dijelaskan bahwa malaikat Malik yang bertugas menjaga neraka digambarkan tidak pernah tertawa, bahkan juga ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad pun bertanya kepada malaikat Jibril. Lalu Jibril menjawab, "Kalau malaikat Malik tertawa, maka hawa panas neraka akan berkurang sehingga membuat senang orang-orang yang di dalamnya." Sahabat yang beriman, itulah kisah malaikat Malik menjaga pintu neraka yang sangat menyeramkan. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kemunculan Dajjal di bumi adalah salah satu tanda kedatangan hari kiamat. Dajjal muncul mengembara ke seluruh pelosok dunia untuk mendapatkan pengakuan atas kekuasaannya dan menjadi pengikutnya. Secara bahasa, kata Dajjal berasal dari bahasa Arab Dajjala, yang bermakna menutupi sesuatu. Menurut kamus Lisanul Arab, menutupi artinya sosok pembohong yang suka menyebar kepalsuan dan menutupi kebenaran. Dajjal adalah penyebar fitnah terbesar di seluruh muka bumi. Ia memiliki sejumlah pengikut dalam beberapa kelompok. Maka dari itu, perlunya sebagai umat muslim untuk berhati-hati agar tidak terperangkap dalam tipuan Dajjal.
Salah satu dalil yang membenarkan kedatangan Dajjal pada akhir zaman kelak disandarkan dari salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dajjal muncul sebagai sosok yang ahli dalam agama dan cerdas dalam ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, banyak orang yang tertipu dengannya dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Untuk itu, kita perlu memahami siapa saja yang termasuk pengikut Dajjal pada akhir zaman kelak. Berikut 6 pengikut Dajjal yang muncul pada akhir zaman. 1. Yahudi. Kala Dajjal membuat kerusakan dan menebar fitnah di muka bumi, terdapat kumpulan manusia sebagai pendukung utamanya. Dialah orang-orang Yahudi. Sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 64, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat tersebut membahas tentang bangsa Yahudi, suatu bangsa yang suka membuat kekacauan di muka bumi dari zaman dahulu hingga sekarang. Dalil lainnya termaktub dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hadisnya berbunyi, yang mengikuti Dajjal adalah orang Yahudi dari Ashhaban atau Iran, dan jumlahnya ada 70.000 orang, dan mereka memakai tilsan yang menutup pundak dan badan. Hadis riwayat Muslim. 2. Setan dan jin. Golongan pengikut Dajjal berikutnya adalah setan dan jin. Kedua makhluk ini sangat senang menjadi pengikut Dajjal. Setan dan jin adalah salah satu makhluk yang sering menghasut manusia. Selain itu, dia juga membantu Dajjal dalam menghancurkan muka bumi ini. 3. Pelaku seks menyimpang. Pelaku seks menyimpang disebut telah menjauh dari norma agama yang berlaku. Perkara ini sudah ditentang keras dalam ajaran agama Islam. Bahkan dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dan mendengar Jabir radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang paling aku takuti pada umatku adalah munculnya perilaku kaum Lut. Hadis riwayat Tirmizi. 4. Pelaku perbuatan tercela. Pengikut Dajjal selanjutnya ialah orang-orang yang suka melakukan perbuatan tercela. Pelaku itu disebut akan menjadi kelompok orang yang mudah menjadi pengikut Dajjal lantaran suka bermaksiat, tidak mau berpuasa, mengabaikan panggilan azan, meninggalkan sholat, dan pemakan harta riba. 5. Wanita akhir zaman. Wanita akhir zaman juga disebut menjadi pengikut Dajjal karena memiliki keimanan paling lemah di bumi. Hal itu disebut dalam riwayat hadis. Dinukil dari hadis Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan turun ke Mikronah, nama sebuah lembah yang mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita. Sampai-sampai ada seorang yang pergi ke istrinya, ibunya, putrinya dan saudarinya dan bibinya, kemudian mengikatnya karena khawatir keluar menuju Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan diceritakan pula, orang-orang akhir zaman mengikat keluarganya yang wanita di tiang agar tidak mudah pergi menjadi pengikut Dajjal. 6. Kelompok Khawarij. Pengikut Dajjal lainnya ialah kelompok Khawarij. Ia adalah sekelompok yang mudah mengkafirkan orang lain karena tidak segolongan dengan mereka. Dikutip dari buku Membongkar Ciri Kaum Munafik, Tafsir Surah Al-Jumu'ah dan Al-Munafikun karya Said Ali Hamid, Syekh Nasir Makarin Sirozi, Syekh Ja'far Subhani, kaum Khawarij memang memiliki penilaian sendiri pada Al-Quran. Kaum Khawarij menjadikan ayat Al-Quran, keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah sebagai slogan. Mereka menafsirkan dengan pendapatnya sendiri, kemudian memerangi Ali bin Abi Thalib karena dinilai berseberangan dengan Al-Quran.
Kisah kaum Khawarij ini juga disebut kemunculannya pada akhir zaman dalam riwayat hadis berikut. Akan keluar di akhir zaman sekelompok kaum yang pengalamannya kurang, pemahaman agamanya sedikit, akalnya bodoh. Mereka mendengung-dengungkan ucapan terbaik yang ada di muka bumi ini. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melewati tenggorokannya. Mereka melesat dari agama sebagaimana anak panah melesat dari hewan sasaran. Jika kalian menjumpai mereka, bunuhlah mereka. Karena membunuh mereka ada pahalanya di sisi Allah bagi yang berhasil membunuh mereka. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang beriman, itulah 6 kelompok pengikut Dajjal. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.